Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Ustazah bawa apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah alat peraga sistem pencernaan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini ketemu dengan Ustazah Mita lagi. Kita akan belajar IPA tema 3. Nah, tentang apa? Sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Materi kita hari ini yang pertama, proses pencernaan pada hewan mamalia. Yang kedua, proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, penyakit pencernaan, penyebabnya, dan cara mencegahnya. Sistem pencernaan adalah proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik yaitu proses menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Proses secara mekanik ini terjadi di mulut dan di lambung. Di mulut melibatkan gigi untuk mencerna makanan, sedangkan di lambung berupa gerakan seperti mengaduk atau meremas makanan. Proses pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Proses pencernaan secara kimiawi ini terjadi di mulut, di lambung, dan di usus halus. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus.
Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga,
kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang terakhir, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Yang pertama, diare. Diare adalah penyakit atau keadaan di mana si penderita mengalami buang air besar bercampur air berkali-kali. Seringkali diare juga disebabkan oleh virus, bakteri, alergi, atau tidak tahan makanan tertentu atau kurang gizi. Disentri adalah penyakit yang menyerang usus. Usus yang terserang disentri terinfeksi oleh kuman, bakteri, atau amuba jadi meradang. Cacingan. Cacingan sering terjadi pada anak-anak, bisa berupa cacing gelang, cacing tambang, atau cacing kremi. Gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida pada lambung terlalu tinggi. Radang usus buntu adalah penyakit infeksi pada usus buntu. Gejalanya sakit pada perut sebelah kanan bawah. Radang dinding lambung. Radang dinding lambung menyerang membran mukus yang melapisi lambung. Gejalanya sulit bernafas, feses berwarna gelap bercampur darah, dan sakit kepala. Penyebabnya mungkin alergi makanan, alkohol, atau obat-obatan, racun, atau bakteri. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, pola makan teratur. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Yang terakhir, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Alhamdulillah, belajar hari ini kita selesai tentang sistem pencernaan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.